Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. atas kesempatannya Bu Aisyah. Saya Baik. ingin bertanya, apa yang salah atau adakah step yang hilang dalam pola asuh saya? Jadi saya menjadwalkan satu hari satu lembar membaca Iqra sebelum waktu anak bermain. Sampai ketika usia anak saya 4 tahun. Qadarullah sudah bisa membaca Al-Quran cukup lancar. Namun suatu hari anak saya mengeluh dengan berbagai alasan untuk menolak membaca Al-Quran. Sehingga saya menurunkan porsi membacanya menjadi 2 hari satu kali saja. Satu hari untuk bermain full dan hari selanjutnya membaca sebelum bermain. Tapi efeknya ketika umur 5 tahun anak saya lupa huruf hijaiyah. Saya turunkan ke Iqra 3 dan anak saya mengalami kesulitan untuk membaca Iqra 3. Bu Aisyah, apakah ini termasuk hal yang wajar terjadi pada anak laki-laki saya atau ada yang salah dengan pola asuh saya selama ini? Terima kasih banyak Bu Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ya, ini satu lagi ya Bu ya. baik, siap. Nah, ada dari eh, Mama Kayisa dari Primary itu. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aisyah mau Ya. bertanya, apakah bagi anak yang pernah mengalami gizi kronis mempengaruhi terhadap sistem saraf di otaknya dan apakah bisa diperbaiki? Ayah Bunda, pada prinsipnya orang tua nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Kurang iya. Kalau kurang iya. Jadi nomor satu adalah ya stop merasa bersalah. Ganti rasa bersalah dengan rasa kurang. Ya. Apa maksudnya? Kalau kurang kan memang kita kurang tahu kan. Makanya harus belajar terus. Ya, gelas kurang airnya bisa kita tambah gitu. Ya kan? Nah, kalau salah apa sih yang membuat salah? Guilty feeling pada orang tua nanti bisa membuat orang tua tambah sakit, tambah psikosomatis gitu. Dan akhirnya apa? Menyalahkan diri sendiri, akhirnya nggak punya tenaga untuk bisa kita mencoba cari tahu apa kekurangan yang harus kita tambahkan. Ya. Yang bahaya merasa bersalah itu adalah nanti langsung lagi kita menyalahkan Allah Ta'ala sebagai Sang Maha Pencipta. Kenapa sih Allah kasih saya anak laki, harusnya anak perempuan dong. Anak perempuan itu harus kan lebih enak. Nah itu yang bahaya. Ya. Jadi nomor satu pertama, buat siapapun yang merasa bersalah, guilty feeling, ganti rasa bersalah menjadi rasa kurang. Karena sesuatu yang kurang bisa ditambah. Ya dengan belajar kayak gini lah pelan-pelan. Saya juga gitu, kurang tambah lagi, tambah lagi. Nah setelah tahu, ya langsung kita ya rubah strategi pendampingan belajar kita sebagai ayah bundanya. Ya. Nah, kemudian kalau ditanya tadi, ini anak laki, ya kan? Tadi kan kita baru belajar bahwa anak laki itu memang kanannya yang lebih dominan. Nah, sebetulnya bila Quran yang dipelajari itu buat anak laki dan perempuan cocok semuanya. Karena Al-Quran ini, huruf hijaiyah ini, itu lebih bekerjanya di otak kanan. Qurannya itu sendiri. Ya, di otak kanan. Makanya dari kecil, mau ngajarin anak laki atau anak perempuan tentang Al-Quran, itu pas. Pas. Nah, yang nanti kurang taunya ibu ini atau siapapun kita sebagai orang tua, cara mengajarkannya. Kalau anak perempuan cara mengajarkan Quran, memang Quran itu sendiri huruf hijaiyah kan itu huruf yang dinamis. Makanya dia kan bentuknya kan berbentuk kan kaf, to, kadang tok marbuto bisa besar, kadang-kadang kecil, ya kadang apalagi Quran sekarang sudah berwarna itu kan otak kanan kan, ya. Apalagi waktu nanti melafazkannya ada iramanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu otak kanan kan? Irama tuh di kanan soalnya. Yang sumbernya suara kah, sumbernya alat-alat kah, itu tetap kanan. Nah, yang sering nanti nggak cocok adalah ya cara mengajarkannya atau cara menyampaikannya. Anak laki-laki disuruh duduk manis, ya membaca Quran atau baca buku apapun duduk manis, nggak gerak, ya dan tidak diajarkan imajinasinya, itu yang dia capek. Itu dia capek.
Ya, tadi tidak ada informasi bagaimana cara mengajarkannya, hanya mengatakan pokoknya 1 hari ditargetkan 1 halaman. Itu nggak apa-apa juga targeting. Ya, nggak apa-apa juga. Hanya memang anak laki-laki itu gaya belajarnya ya berbeda karena tadi otak kanan dia pasti mau sambil main, sambil ya. Jadi kalau misalnya tadi baca dulu baru main, itu buat laki-laki memang kurang tepat. Kalau perempuan bisa. Baca dulu baru main. Justru sambil bermain, anak laki-laki belajar. Ini harus kita garis bawah itu. Buat otak laki-laki, bermain itu belajar, belajar itu bermain. Ini yang agak sulit ditolerir oleh kita, otak ibu, karena kita otak perempuan. Di mana perempuan antara bermain dan belajar, karena otak kiri kanan terpisah, bisa di-separate. Bisa ya sendiri-sendirikan. Laki-laki enggak ya, ini otak kanannya belajar, apalagi usia-usia kayak ya masih di bawah 6 tahun atau pokoknya di bawah 12 tahun aja deh. Itu laki-laki. Ya. Sampai sini dulu sepakat ya. Nah, kemudian gimana dong kalau gitu? Sekarang ya tetap enggak ada kata terlambat, tetap ya bisa kita bantu. Sekarang umur berapa? Tadi enggak ada informasinya, sekarang Ananda udah umur berapa? Ya, nah tadi cuman dirubah saja menolak 2 hari sekali gitu. Tapi alhasil katanya dia sulit membaca, lupa huruf hijaiyah. Nah, yang bisa dirubah adalah biarkan dia belajar sambil main. Gimana caranya? Ya, kalau memang anak laki-laki di era pandemi sekarang nggak bisa main di luar, main di dalam, dan juga era digital, maka membaca Iqra-nya jangan dari buku, tapi dari audiovisual, dari gadget. Ya, dari audiovisual, dari yang tadi itu kan ada sekarang video-video belajar huruf hijaiyah atau apa yang nanti dibuat filmnya, pakai itu buat anak laki-laki. Itu membuat anak laki-laki ya seneng. Karena kalau sudah seneng dulu, itu otak nggak hang, batang otak nggak tegang. Ilmu bisa masuk di otak, karena ilmu tuh mau ditaruhnya di otak depan. Tapi ngelewatin batang otak, ngelewatin otak mamalia. Kalau dia tegang, nggak bisa masuk. Cuman tersimpan di batang otak yang cuman 1 kali 24 jam saja. Dia ingetnya. Tadi makanya kalau 2 hari sekali nggak inget, kan berarti 2 kali 24 jam. Berarti dia tegang waktu belajar. Cari caranya bagaimana supaya rileks. Laki-laki ya itu tadi, rileks sambil bermain. Sama satu lagi, ya, anak laki-laki susah belajar dalam keadaan perut lapar dan haus. Itu laki-laki. Ya, jadi coba itu dipenuhi ya, sesuatu yang kurang-kurang tadi. Oh, kurang rileks aja. Oh, kurang tahu saya kalau memang laki-laki itu belajar ya bermain itu adalah belajar ya. Mungkin bapak-bapak ada yang bilang, waktu saya kecil enggak kok, saya serius. Ya mungkin itu yang cuma 12% itu. Dan dulu kan belum ada ilmu parenting, kita ya bukannya nggak mau bilang bahwa saya senang bermain, tapi ya susah juga zaman dulu, orang tua kita zaman dulu mana boleh kita bisa kemukakan kita punya pendapat. Itulah banyak anak laki-laki terjadi penyimpangan ya, pakai narkoba ya, LGBT, pornografi, pornoaksi, karena kita sebagai ibu kan nggak ngerti otaknya. Ya, nah kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi ganti rasa bersalah dulu dengan rasa kurang ya Bunda ya. Mulai dari situ nanti Allah kasih petunjuk itu. Ya, insya Allah. Kemudian, ya, bagaimana nih kalau gizi buruk kronis? Apakah sistem sarafnya ada masalah? Ya. Tentu ada yang kurang juga. Ya, saya katakan kurang. Kenapa? Gizi ini itu kan mempengaruhi zat kimia tadi, neurotransmitter. Paling tidak ya pada saat belajar jadinya lesu, letih, lelah, maka daya tangkapnya berkurang. Itu jelas. Bisakah diperbaiki? Ya bisa. Gimana? Ya naikkan dulu gizinya. Paling tidak ya gizi yang untuk otak itu kita bisa tahu caranya. Ya misalnya kacang-kacangan. Kacang hijau dikasih makan anak-anak yang gizi buruk udah benar itu. Kacang-kacangan. Makanya puskesmas di Indonesia kan secara umum itu kan membagikan kacang hijau, itu udah benar, itu dalam rangka membetulkan ya vitamin-vitamin saraf.
Ya, neurotropik, kacang-kacangan. Oh, kacang hijau, kacang tanah, kacang mete mahal ya. Ya, terus tapi kacang hijau bisa diolah, ya, dikasih gula sedikit, kasih santan sedikit. Itu kan nanti menambah lagi, ada lemaknya, ada kandungan karbohidratnya, ada proteinnya jelas gitu. Kemudian apalagi yang bentuk ikan. Apakah harus mahal ikan tuna? Enggak. Ikan teri itu adalah ya makanan yang tepat untuk otak dan persarafan. Ikan teri ya, teri kan macam-macam juga ya. Ada yang mahal Bu Aisyah, teri Medan. Jangan yang mahal lah. Kan gitu. Ya. Ikan apapun sebetulnya, tapi memang ikan teri itu dahsyat banget. Ikan gabus itu juga dahsyat banget. Ya. Nah, jadi dari situ aja. Telur bagaimana Bu Aisyah? Telur juga. Telur juga itu adalah makanan untuk tubuh kita malah kalau telur. Termasuk untuk otak. Ya, minum susu jelas, tapi kadang-kadang kan di Indonesia nih orang minum susu kurang loh dibanding Malaysia dan Singapura. Indonesia nih ya kalau dibikin probabilitas intake susu di dalam rakyatnya tuh kurang ya susu. Tapi itu tadi ya kita harus memperhatikannya dari sisi perekonomian. Kalau gizi buruknya memang di keluarga, maaf, ekonomi yang sangat tidak mampu, inilah kita perlu bantu kan gitu. Apa sih yang bisa dibantu? Tapi kacang hijau tuh dahsyat. Ya. Jadi sekali lagi masih bisa sangat bisa dibetulin. Sampai kapan Bu Aisyah? Sampai kita mati pun otak masih bisa dibetulin kok. Hanya memang lebih gampang dibetulkan pada saat masa usia yang jauh lebih muda dibanding kita yang sudah mulai 50 tahun ke atas. Ya, kurang lebih seperti itu Bu Yemima. Mudah-mudahan bisa terjawab ya.